Langit Yerusalem menghitam. Asap membubung tinggi dari kejauhan, menandai babak baru dalam konflik paling menegangkan sepanjang sejarah modern Timur Tengah. Perang yang hanya diperkirakan berlangsung hitungan hari berubah menjadi mimpi buruk 12 hari tanpa jeda. Semua bermula dari serangan udara yang menyasar pangkalan militer Iran di Suriah. Balasan datang dengan kecepatan yang tak terduga. Pada hari ketiga perang, tepat pukul 3.20 dini hari, sirene peringatan mengaung keras di seluruh wilayah barat Yerusalem. Namun, suara peringatan itu kalah oleh ledakan beruntun yang menghantam jantung kota. 100 rudal balistik jarak menengah Qiam-1 diluncurkan dari beberapa titik tersembunyi di Iran dan Irak, melintasi langit gelap malam dan menyasar satu lokasi yang sama, kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Benteng kekuasaan itu, yang dijaga ketat selama puluhan tahun, kini bergetar hebat. Ledakan pertama menghantam sisi timur gedung, menghancurkan dinding kaca anti peluru dan melubangi lantai utama. Rudal kedua menghancurkan atap ruang pertemuan kabinet. Sisanya menghantam secara acak, tapi efektif, ruang kendali militer, ruang server, dan bunker cadangan tempat pengambilan keputusan darurat. Dari bawah tanah, Netanyahu dan beberapa staf senior militer segera dievakuasi ke lokasi rahasia. Mereka masih sempat menyaksikan layar monitor memperlihatkan kehancuran yang luar biasa. Peta digital lokasi kantor mereka berubah jadi titik merah berkedip cepat. Komunikasi nyaris lumpuh. Listrik padam. Dan hanya cahaya dari nyala api yang membakar arsip-arsip keamanan nasional yang tersisa. Di luar, warga panik. Pasukan Zaka dan unit penyelamat berlarian sambil membawa tandu. Belasan pegawai terluka. Beberapa di antaranya masih terperangkap di lorong bawah tanah yang runtuh akibat tekanan gelombang ledakan. Suara jeritan dan doa bercampur dalam keheningan mencekam yang sesekali dipotong suara helikopter yang berputar di atas gedung yang kini hanya menyisakan kerangka baja terbakar. Media internasional menayangkan siaran langsung kehancuran itu. Dunia menyaksikan untuk pertama kalinya. Kantor Perdana Menteri Israel luluh lantak oleh serangan rudal langsung dari Iran. 100 rudal diluncurkan bersamaan dengan presisi mengerikan, mencetak sejarah baru dalam perang teknologi jarak jauh. Iran tak mengeluarkan pernyataan resmi. Tapi para analis militer dunia sepakat, ini adalah pesan paling terang bahwa era kekebalan politik dan militer Israel telah berubah. Mereka tak lagi aman, bahkan di dalam ruang kebal hukum sekalipun. Namun, perang belum selesai. Ini baru hari ketiga dari 12 hari neraka. Dan belum ada tanda-tanda kedua pihak akan mundur. Justru sebaliknya, intelijen Israel melaporkan ada pergerakan besar pasukan Al-Quds dan peningkatan sistem peluncuran rudal Fateh 110 di wilayah barat Iran. Dunia menahan napas. Yerusalem belum tidur. Netanyahu belum bicara. Tapi Iran telah bersuara, dengan dentuman yang mengguncang dunia. Hari keempat perang dimulai dengan sunyi yang menegangkan. Kantor Netanyahu yang sebelumnya menjadi simbol kekuasaan, kini berubah menjadi reruntuhan berasap. Di ruang bawah tanah yang masih aman, Netanyahu duduk diam, menatap layar monitor cadangan. Matanya merah, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena amarah yang menumpuk. 100 rudal telah menjungkir balikan harga dirinya sebagai pemimpin dan simbol kekuatan Israel. Balas dendam adalah satu-satunya kata yang mengendap dalam pikirannya. Pada pukul 6.10 pagi, Israel meluncurkan operasi Shofar Emas, serangan balasan skala besar yang diarahkan ke titik peluncuran rudal Iran. 300 rudal jarak jauh diluncurkan dari kapal selam di Laut Tengah dan pangkalan udara di Negev. Sasaran utama, depot senjata di Tabriz, pusat komando Al-Quds di Tehran, dan 3 fasilitas nuklir aktif. Ledakan membelah pagi di Iran. Namun, sistem pertahanan udara Iran, Hordad 15, telah bersiap dan menjatuhkan puluhan rudal di udara. Sisa rudal tetap menghantam target dan memicu kebakaran besar. Di tengah eskalasi itu, perhatian dunia terbelah. Perserikatan bangsa-bangsa menggelar sidang darurat. Namun suara seruan damai tenggelam oleh gemuruh roket yang terus diluncurkan dari kedua pihak. Sementara itu, di dalam Israel, situasi semakin genting. Rudal Iran kembali meluncur. Bukan lagi ke arah militer, tapi menyasar pusat-pusat simbolik lainnya. Museum Holocaust,
markas besar Shin Bet, dan bahkan satu rudal jatuh hanya 500 meter dari kedutaan besar AS. Namun, perhatian utama tetap pada kantor Perdana Menteri yang kini dijadikan simbol propaganda oleh Iran. Media Iran merilis video rekaman satelit yang menunjukkan gedung hancur, disertai narasi bahwa Israel tidak lagi memiliki benteng pertahanan. Di sisi lain, Netanyahu akhirnya muncul di hadapan publik melalui siaran langsung dari lokasi pengungsian militer. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa Israel tidak akan menyerah, dan setiap rudal yang jatuh akan dibayar 10 kali lipat. Ucapannya disambut tepuk tangan dari parlemen, tapi wajah-wajah di balik layar penuh kecemasan. Ini bukan lagi konflik biasa. Ini sudah memasuki fase perang terbuka antara dua negara berkekuatan penuh. Hari ke-6 menjadi titik klimaks. Israel mengerahkan jet tempur F-35 untuk menembus pertahanan udara Iran dan menjatuhkan bom bunker booster ke pusat komando bawah tanah Diaz. Iran membalas dengan mengaktifkan sistem rudal hipersonik buatan dalam negeri yang selama ini disembunyikan. Rudal itu melesat menuju kota Haifa, menghancurkan satu kompleks pelabuhan dan menyebabkan ratusan korban luka. Pegawai pemerintah dan warga sipil di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem dievakuasi besar-besaran. Sekolah tutup, rumah sakit dipenuhi korban, dan logistik menipis. Sementara itu, sistem Iron Dome mulai kewalahan menghadapi volume serangan rudal yang tak pernah berhenti. Langit Israel dan Iran berubah menjadi panggung ledakan terus-menerus. Siang dan malam tak bisa dibedakan lagi. Pada hari ke-12, gencatan senjata akhirnya disepakati dengan mediasi dari Turki dan Rusia. Kedua belah pihak mengklaim kemenangan, meskipun kerugian di kedua sisi sangat besar. Namun, yang paling dikenang dari perang ini bukanlah jumlah korban atau kehancuran yang ditimbulkan. Yang akan selalu tercatat dalam sejarah adalah fakta bahwa dalam perang 12 hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kantor Perdana Menteri Israel dihancurkan total oleh 100 rudal Iran. Serangan yang tidak hanya merobohkan bangunan, tetapi juga mengguncang simbol dominasi politik dan militer Israel di kawasan. Dan meskipun perang telah berhenti, dendam dan trauma masih menggantung di udara. Timur Tengah belum selesai. Ini hanya permulaan dari babak baru yang lebih mengerikan.